Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarin. Teknik informatika dahulu. Definisi dari audit adalah proses sistematis untuk mengevaluasi secara objektif bukti yang terkait dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian tersebut dan menyampaikan hasil ke para pengguna yang berkepentingan. Bentuknya audit internal. Lembaga audit internal statistik dan pendidikan audit internal sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitas sebagai layanan bagi perusahaan. Seorang auditor internal seringkali memiliki sertifikat sebagai auditor internal, sertifikat Configuration Information System Audience disebut dengan CISA. Para auditor menegakkan sendiri independensi agar ia dapat melakukan kewajiban mereka secara efektif. Kemudian audit IT, audit teknologi informasi dihasilkan dengan para auditor melakukan audit melalui sistem komputer. Audit IT adalah audit berbasis risiko seperti juga audit internal dan eksternal. Lingkup audit telah meluas hingga meliputi sistem SCR lebih mendalam, contoh audit prosedur dan audit prosedur pengembangan sistem. Audit IT memiliki ciri yang digunakan alat untuk membentuk komputer. CCCET. Pimpinan para auditor untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, audit penipuan adalah yang terbaru menimbulkan akibat dari penipuan yang menjadikan oleh karyawan serta berbagai penipuan keuangan besar. Kemudian audit keuangan atau eksternal. Audit eksternal yaitu audit yang dihubungkan dengan para auditor yang bekerja di luar atau maupun independen dari perusahaan yang diaudit. Tujuan audit tersebut selalu berkaitan dengan penyajian LK, khususnya adalah bahwa dalam berkepentingan laporan disajikan secara SCR wajar. Diwajibkan untuk eksternal adalah auditor independen dan bersertifikat sebagai akuntan publik bersertifikat. Selanjutnya, next, audit internal, visual audit eksternal. Secara konseptual, yang membedakan adalah konstitusinya. Jika auditor eksternal mewakili pihak luar, maka auditor internal memiliki kepentingan perusahaan. Independensi dan kompetensi staf audit internal menentukan sejauh mana para auditor eksternal dapat bekerja sama dengan merek. Selanjutnya, jasa atestasi versus dan jasa asuransi. Jasa atestasi yaitu perjanjian di mana seorang dikontrak untuk mengeluarkan atau telah mengeluarkan sebagai komunikasi tertulis yang dinyatakan kesimpulan mengenai kendala penilaian tertulis. Sedangkan jasa asuransi adalah layanan profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas informasi SCR keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk para pengambil keputusan. Selanjutnya, standar audit. Standar audit terdiri beberapa bagian. Pertama yaitu disebut sebagai manajemen risiko atau IT. Kemudian sistem Information System Risk Management, manajemen risiko sistem operasional. Pertanyaan manajemen dan tujuan auditin keberadaan ataupun keterjadian. Kelengkapan hak dan kewajiban. Itu standar audit. Kemudian risiko audit. Risiko audit adalah probabilitas bahwa auditor akan memberikan pendapat yang wajar dan atas LK pada kenyataan salah satu SCR material tiga komponen risiko. Kemudian risiko pengendalian atau disebut dengan control risk. Risiko inherent. Risiko ini berhubungan dengan karakteristik unik dari bisnis klien. Risiko pengendalian kontrol adalah kemungkinan bahwa struktur pengendalian salah satu tidak adanya atau tidak memadai pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam berbagai akun. Kesimpulan, audit berfokus sebagai aspek
berbasis komputer dalam sistem informasi perusahaan tersebut. Sekian presentasi saya pada materi pertama. Apabila ada kata salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem pengolahan data. Apa itu sistem pengolahan data? Data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data yang membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Kemudian fungsi dan tujuan data. Fungsi dan tujuan data untuk menghasilkan dan memelihara rekod data yang akurat dan up to data. Pengambilan program dan data atau masukan atau input, penyimpanan program, serta menjadikan untuk pemrosesan menjalankan proses aritmatika logika pada data yang disimpan. Penyimpanan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Kemudian metode pengolahan data. Metode pengolahan data terdiri dari dua, yaitu sistem manual. Sistem manual adalah semua proses dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat penting seperti pensil dan kertas DLR dan lain-lain. Yang kedua, elektromechanical, yaitu suatu gabungan dari orang dan mesin, misalnya seorang pegawai yang bekerja dengan menggunakan catat kolom atau posting machine. Yang ketiga adalah method function agreement, menggunakan penggunaan semua peralatan yang digunakan tersebut sebagai suatu sistem work unit record system. Prinsipnya adalah bahwa data mengenai data seseorang untuk objek atau suatu peristiwa biasanya dicatat function dalam suatu kartu. Sejumlah kartu yang mengandung data tentang subjek yang sama, misalnya data gaji, digabungkan bersama dengan bentuk suatu subjek. Method elektronik komputer, suatu susunan dari alat masukan suatu unit pengolahan pusat kontrol kontrol processing unit dan alat keluaran. Kemudian masuk ke materi selanjutnya adalah pengolahan data pada komputer. Pengumpulan data. Pengumpulan data ialah sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungannya. Pengubahan data. Operasi pengubahan data mencakup mengklasifikasikan, penyortiran, perkalkulasian, perekapitulasian, dan pembandingan. Penyimpanan data. Semua data harus disimpan di sesuatu tempat sampai yang diperlukan. Data tersebut disimpan dalam bentuk berbagai media penyimpanan dan file yang disimpan disebut database. Pembuatan dokumen. Sistem pengolahan data menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang termasuk dalam proses pengolahan data antara lain. Inilah siklus pengolahan data. Next. Sifat pengolahan data. Ada beberapa sifat pengolahan data yang membedakannya dengan area aplikasi lainnya. Pengolahan data yang menjalankan tugas penting pengolahan data adalah aktivitas yang diperlukan. Mengikuti prosedur standar secara relatif, peraturan dan latihan yang diterima menjelaskan cara pengolahan data yang akan dilakukan, menghimbau data yang detail atau lengkap. Karena rekod pengolahan data menunjukkan aktivitas perusahaan secara lengkap, maka ia akan jadi alat untuk mengontribusi kembali tindakan atau transaksi.
tersebut secara urut. Jadi record diperlukan kronologi. Kronologi, kronologi itu tersebut dengan audit trial mempunyai fokus histori yang paling utama memberikan informasi pemecahan masalah minimal. Kemudian peranan pemrosesan data dalam pemecahan masalah. Pengolahan data memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah dengan dua cara. Ya, menghasilkan laporan standar dan merekapitulasi kondisi keuangan perusahaan. Dan ia memberikan database dari data internal yang digunakan oleh subsistem CBAS yang lain. Pengolahan data merupakan fondasi atau dasar untuk pembuatan sistem pemecahan masalah yang lain. Khususnya MIS dan DSS, langkah pertama dalam memberikan dukungan komputer bagi manajemen. Manajer untuk memecahkan masalah adalah dengan mengimplementasikan sistem pengolahan data dengan suara. Selanjutnya, pengolahan data dan pengumpulan data. Pengumpulan ini berfungsi untuk manajemen data. Terlebih dahulu, memanipulasi data yang itu data mempermudah menyelesaikan suatu laporan penyimpanan data menyimpan dokumen. Sirkulasi pengolahan data. Proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu 1. Processing, 2. Input, dan ketiga adalah output. Kemudian macam-macam software pengolahan data. Berikut ini contoh software pengolahan data. Pertama adalah Microsoft Access, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. Macam-macam query. Keuntungan perangkat lunak pengelolaan data. 1. Integrasi dengan perangkat lunak basis data, data tidak disimpan dan dokumen yang berbeda. Integritas data meningkat. Integritas data berarti data itu akurat, konsisten, dan terbaru. 3. Keamanan data meningkat meskipun berbagai departemen bisa berbagai pakai data. Namun, akses ke informasi bisa dibatasi hanya untuk pengguna tertentu. Kemudian memelihara data perangkat lunak basis data menawarkan prosedur standar untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus rekaman, juga untuk memfasilitasi pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang tepat sudah dimasukkan dengan benar dan lengkap dalam masing-masing jenis file. Sekian presentasi saya pada materi kedua. Apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi ketiga, yaitu teknik pengoperasian komputer pada audit IT. Itu proses pengumpulan data dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa pada audit sistem informasi. Itu audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas dan efisien availability system, reliability, communication. Merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu antara lain yaitu tradisional auditing, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan verifikasi standar yang digunakan dalam mengaudit sistem informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISCA. Kemudian definisi audit. Definisi audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan data dan mengevaluasi bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya
daya kait secara memadai telah dapat digunakan. Satu, melindungi aset. Yang kedua adalah menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data. Menyediakan informasi yang relevan dan handal. Mencapai tujuan organisasi yang efektif dan menggunakan sumber daya efisien. Kemudian yang ketiga, tujuan dan lingkup audit. Tujuan audit dapat dikelompokkan dalam dua aspek utama, yaitu tujuan audit sistem informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu. Kemudian yang kedua, formats, yaitu kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja. Kemudian tipe audit. Audit dilaksanakan sesuai tipe perusahaan, yaitu operasional, kompleks, pengembangan sistem, internal control, finansial, dan kecurangan audit. 4 jenis audit yang dilibatkan dalam menyelenggarakan audit yang di list adalah: satu, internal audit. Yang kedua, external audit. Yang ketiga, Gonifer audit. Yang keempat, full auditor. Jenis audit. Jenis audit pertama adalah operasional audit, kemudian completion audit berkonsentrasi pada cakupan undang-undang. Kemudian project management dan change control audit. Yang keempat adalah internal control audit. Yang kelima, financial audit. Yang keenam, flow audit. Tahapan audit. Tahapan audit terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, subjek audit ditentukan utilitas. Yang kedua adalah sasaran. Yang ketiga adalah jangkauan audit. Yang keempat, rencana free audit. Yang kelima, free audit terbagi beberapa bagian. Yang pertama, identitas kebutuhan, keahlian, teknik, dan sumber daya yang diperlukan untuk audit. B. Identitas sumber bukti untuk tes atau review yang fungsi flowchart. Yang C, yaitu identitas sumber bukti untuk tes atau review seperti fungsi flowchart, kebijakan, standar, prosedur, dan kertas atas audit sebelum penjelasan. Yang kelima adalah proses audit. Langkah-langkah pengumpulan bukti audit adalah identitas dan pemberian pendekatan audit untuk memeriksa dan menguji penilaian internal. B. Identifikasi daftar individu untuk interview. Identifikasi untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan bagian standar dan pedoman untuk interview. Mengembangkan instrumen audit dan metodologi pengujian untuk memeriksa kontrol internal. Yang keenam, prosedur untuk evaluasi. Organisasikan sesuai dengan kondisi dan situasi. Identifikasikan prosedur evakuasi atas estetitas dan efisien sistem. Yang ketujuh adalah laporan hasil audit. Tools yang digunakan untuk audit. Pertama adalah ACL. ACL adalah Audit Common Language, merupakan sebuah software komputer yang sangat populer untuk melakukan analisis terhadap data dan berbagai macam sumber. Yang kedua adalah V-Challenge, merupakan sebuah software audit text seperti halnya ACL yang dapat dipergunakan untuk menganalisasi data dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, forward check compliance, merupakan audit tool yang dipergunakan untuk mengaudit dan share akses to data publik outreach. Yang keempat, yaitu Navier, merupakan audit automation software yang dapat digunakan untuk mengaudit dan menguji kondisi to router. Yang kelima adalah Gnosis, merupakan sebuah assessment software. Yang keenam adalah Metal Forge Framework, merupakan sebuah penelitian statistical. Yang ketujuh adalah Nmax, merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. Yang
Yang kedelapan adalah witchcraft, merupakan network utility yang dapat dipergunakan. Kesimpulan, itu adalah audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak independen atau kompeten. Adapun beberapa secara madai dapat adalah kegunaan dari kesimpulan tersebut adalah melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi dan relevan yang handal, mencapai tujuan organisasi yang efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien untuk digunakan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gone kinda crazy, she's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away, 'cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming on my